Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang menghormati Bapak Ibu ada jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satu nikmat yang besar adalah kita masih hidup. Hidup kita itu adalah nikmat. Hidup yang kita isi dengan taat kepada Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali saya mengamati kehidupan para ulama-ulama kita atau guru kita, itu kehidupannya selalu senang. Saya punya guru namanya Ahmad Syekh Kiai Haji Ma'ruf Asnawi yang beberapa kali saya singgung di taklim. Ini itu sudah sepuh. Selama hidup beliau itu kalau ngajar jalan kaki dari rumah sampai ke madrasah itu kurang lebih jaraknya hampir 2 kilo, menyusuri toko-toko orang-orang Cina dengan menenteng kitab, dan dilakukan sampai hampir meninggal. Saat-saat sekolah beliau baru dijemput naik motor. Tapi selama ini beliau kalau ngajar jalan kaki. Kalau ngajar selalu senang, gembira, tertawa. Ada guru saya muda namanya Kiai Haji Nur Hamid yang saya tempel di spanduk pesantren. Ketika baru pulang dari pesantren Mbah Maimun Zubair, beliau kalau ngajar itu selalu najis itu apa? Rapi, pakaiannya bagus. Kalau sepatunya disemir, padahal gajinya nggak seberapa kalau ngajar di madrasah. Kalau ngajar selalu tertawa, selalu senang, gembira. Kalau kita melihat atau menyaksikan video-video dari Habib Lutfi, itu juga wajahnya tersenyum. Nah, apa yang saya amati ini ternyata itu benar. Kalau semalam disebutkan dalam kitab Masaihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Orang yang pagi hari dengan permasalahan hidupnya yang rumit, kemudian dia mengadukan masalah itu kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya, maka seolah-olah dia tidak bersyukur, mengadukan Allah kepada orang lain. Artinya apa? Permasalahan hidup, rumitnya hidup di kol ma'ashi yang dialami seseorang itu jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Kemudian dilanjutkan, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha musafiqan ala Allah. Orang yang pagi hari sedih karena urusan dunia, seolah-olah maka dia seperti orang yang benci kepada Tuhannya. Kita pagi hari misalnya punya masalah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, hadapilah dengan santai. Hadapilah dengan santai, karena itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, urusan terkait dengan Allah, bahwa kita dimarahi Allah misalnya, dijewer karena kita pernah melakukan satu maksiat, nah itu baru kita sedih. Tapi kalau urusan dunia, anggaplah itu biasa saja, karena itu pada akhirnya akan selesai. Nah, kehidupan nanti ternyata tidak sama dengan anak kecil, dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat, karena sahabat juga banyak yang dalam tanda kutip banyak yang agak bandel. Nah, yang saya belum temukan itu adalah nama sahabat yang, tapi ada satu sahabat yang
digelek apa? Yang ngintip istilahnya, yang ngintip mana Rasul sujudnya lama. Ternyata apa? Di atasnya ada sujudnya. Nah, nama sahabat itu saya belum menemukan. Kalau kemarin sahabat yang satu-satunya sahabat yang pernah jadi imam atau sahabat yang pernah menjadi imamnya Nabi, Abu Bakar saja nggak berani. Ketika Nabi sakit, yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi akhirnya bisa datang ke masjid. Lalu sahabat Abu Bakar tahu kalau Nabi datang, Abu Bakar mundur. Akhirnya Nabi menjadi imam. Nah, kalau sahabat satu lagi, ada yang sahabat yang memang menjadi imam dan Rasul menjadi makmum. Nah, itu satu-satunya itu saya temukan. Tapi kalau yang tadi, ketika Nabi sujud lama, kemudian di atasnya ada cucu Rasul, Sayyidina Hasan, saking lamanya ada yang tidak sabar ngintip. Nah, jadi sahabat yang ngintip ketika cucu Rasul itu siapa? Nah, itu saya yang belum menemukan namanya. Ketika Nabi misalnya pernah hadir datang di rumah salah seorang sahabat namanya Anas bin Malik, melihat kakaknya atau adiknya Anas bin Malik yang saat itu masih kecil, sedih karena burungnya meninggal, burungnya mati, burungnya mati. Nugoi itu burung kecil. Kalau di kita ini kayak burung perit. Apa yang disampaikan Nabi itu bahasa basi menyenangkan. Ya Umair, namanya Umair. Maka ala nugoi. Apa yang terjadi pada burungmu? Ketika Nabi, ketika sahabat ini yang kecil tadi, Umair tidak terbesar. Nabi masih mengingatkan itu. Ya Umair, maka ala nugoi. Masih mengingat masa waktu kecilnya. Itu menjadikan Nabi itu akrab dengan anak kecil. Anak kecil. Kalau kita melihat adik-adik kita yang sudah digiring oleh Allah untuk terbiasa di masjid, kita tuh bersyukur bahwa kader-kader kita, ya kader-kader kita, anak-anak kita, tetangga kita, itu sudah mainnya sudah senang ke masjid. Nah itu perlu disyukuri. Di saat yang sama, banyak anak kecil yang tidak terurus, diurusi oleh keluarganya. Mereka anak kecil ini sering berkeliaran di tempat-tempat yang tidak semestinya. Jam 2, jam 1 malam keluyuran. Nah, kita ini kan tidak. Mereka berkeliaran di masjid, di musola, senang gitu. Memang anak kecil seperti itu kadang berisik, ya, jadi kali nasihati. Karena itulah kader-kader kita. Nah, itu kalau dengan anak kecil. Ada seorang sahabat yang namanya Nu'aiman. Sahabat yang menjadikan Rasul itu selalu tersenyum kalau mengingat nama itu. Suatu saat ada orang Arabi membawa unta. Nah, untanya itu diikat di pintu gerbang masjid. Nah, oleh para sahabat yang saat itu hadir, ada Hamzah di situ, kemudian banyak sahabat yang lain mencari Nu'aiman. Nah, dikasih tahu oleh para sahabat, ya Nu'aiman, kita untung ini ada onta besar, ontanya besar, gemuk. Bagaimana kalau kita sembelih saja? Padahal Arabi tadi sedang di masjid. Nu'aiman belum lalu, kecuali kalau kalian sepakat dan nanti tidak akan melaporkan kepada Nabi. Akhirnya sepakat, oke sepakat. Akhirnya disembelihlah mangkok tersebut, onta tersebut. Ketika disembelih, Arabi tahunya setelah mati. Akhirnya teriak, siapa yang menyembelih ontaku? Akhirnya semua yang lain iya. Ketika ditanya lagi akhirnya mengaku Nu'aiman. Dan Nu'aiman sudah pergi ngumpet di rumah salah seorang sahabat namanya Mikdad. Jadi Nu'aiman itu salah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat Ansor. Nah karena ontanya sudah mati, sudah disembelih, lapor kepada Nabi. Akhirnya Nabi mencari Aina Nu'aiman. Akhirnya dicarilah Nu'aiman. Kemudian sampai ke rumah Mikdad. Nah, Mikdad ditanya, orang-orang nggak tahu. Tetapi Mikdad mengisyaratkan, menunjuk tempat persembunyiannya Nu'aiman. Akhirnya
cari aja saya ketemu. Ya Pak Aiman, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas unta Ramarot yang kau sembelih. Akhirnya mau tidak mau akhirnya datang. Ketika datang dia sambil tertawa, Nabi sampai giginya itu kelihatan di dalamnya itu. Karena melihat tingkah pola sahabat yang macam-macam seperti itu. Akhirnya minta minta ridhonya kepada Arabi tersebut dan akhirnya dimakan oleh semua. Nah, kehidupan sahabat yang macam-macam itu juga saya temukan di pesantren-pesantren kita, pesantren di mana ada seorang santri yang mengajak teman-temannya karena tahu kiainya ini besok akan panen tebu, menggerakkan teman-temannya beberapa orang, kemudian didaulat kita ini rahasia. Besok kita akan memanen tebunya Pak Kiai. Kalian harus sepakat dengan saya. Kalau sepakat, oke, harus diam, jangan sampai ada yang bicara sama yang lain. Tiba gilirannya panen, si santri ini baru selesai rapat, lewat di rumahnya kiainya keluar. Ketika keluar dipanggil, namanya misalnya Ahmad, ya Ahmad, nah, dipanggil, ya Ahmad sini. Gitu. Begitu dipanggil dia kaget. Gitu. Rapat yang tidak ada yang tahu, tiba-tiba dipanggil kiainya yang besok panen tebu. Nah, ketika dipanggil, sini kamu kan doyan tebu, baru dia kaget, ya Allah, baru saya rapatkan. Tiba-tiba kiai kok tahu. Akhirnya kalau kamu suka tebu, ini saya sudah ambilkan satu gendong satu tombok. Nah, begitu dikasih, kemudian disampaikan kepada teman-temannya lain pada ketawa. Ya Allah, kita baru mau mencuri istilahnya, baru mau memanen tebunya Pak Kiai, tiba-tiba sudah dipanggil. Artinya hubungan antara kiai, hubungan antara santri itu begitu dekatnya. Karena itu ketika Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan satu hadis di mana Nabi pernah bersabda, "Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahrun min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi adabi." Di antara kaum itu ada yang terpilih, umat nanti ada yang terpilih, yang terbaik. Dia di umat ini, di mana mereka itu selalu tertawa keras-keras karena luasnya rahmatnya Allah, dan ketika satu saat mereka menangis karena ingat azabnya Allah dalam kondisi dia sembunyi, dalam kondisi dia sendiri berhadapan dengan Allah pada malam hari di mana dia sujud, maka dia disitulah nangis min khaufi adab. Artinya kesedihan kemudian kita sikapi dengan wadul atau lapor kepada Allah. Di saat kita bersama-sama dengan masyarakat, tampakkanlah kita itu gembira karena mensyukuri nikmatnya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita hidup dengan bergembira dengan tertawa min sa'ati rahmatillah, dan kita nangis ingat azabnya Allah di saat kita sedang sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma fikiran wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.